Halo, terimalah salam kasih dan Buddhis dari saya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Julia dengan NPM 2142112 dari program studi akuntansi kelas 1 BUML. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai riwayat hidup dari Buddha Gautama. Pangeran Siddhartha Gautama, yang mana arti dari Siddhartha yaitu tercapailah cita-citanya, dan Gautama adalah nama keluarga yang dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, pada saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala. Pangeran Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung bisa melangkah sebanyak 7 langkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Pada hari yang sama juga, lahir putri Yasodhara, Ananda, Kantaka atau kuda, Cana yang sebagai kusir, Kaludai, seekor gajah istana, pohon bodhi, dan Nidi Kumti. Pada saat upacara pemberian nama, diundang para brahmana terpelajar. Di antara 108 brahmana yang diundang, terdapat 8 brahmana yang terkemuka. 7 di antara mereka meramalkan ada 2 kemungkinan, bahwa yang pertama pangeran akan menjadi raja dunia, atau yang kedua menjadi seorang Buddha jika ia melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa suci. Tetapi satu dari ke-8 brahmana itu, dan adalah brahmana yang paling muda, memastikan bahwa hanya ada satu kemungkinan, yaitu pangeran akan menjadi seorang Buddha. Petapa Asita yang datang untuk mengunjungi Pangeran Siddhartha meramalkan bahwa kelak ia akan menjadi seorang Buddha, dan berkata, "Aku tidak akan berkesempatan untuk menyaksikan dan memberikan penghormatan kepada beliau," sehingga Petapa Asita pun merasa sedih dan menangis. Pada hari ke-7 setelah melahirkan Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya wafat, dan adiknya yaitu Mahapajapati Gautami, yang juga merupakan istri dari Raja Suddhodana, yang menggantikan posisi Ratu Mahamaya sebagai ratu sekaligus ibu bagi Pangeran Siddhartha. Pada masa dewasa Pangeran Siddhartha dibangunkan 3 istana, yaitu istana musim panas, istana musim dingin, dan istana musim hujan. Pangeran menikah pada usia 16 tahun dengan putri Yasodhara, dan ia mempunyai anak setelah 13 tahun menikah, yaitu pada usia 29 tahun, yang diberi nama Rahula, yang artinya belenggu. Pangeran Siddhartha lalu meninggalkan istana pada usia 29 tahun, dan ditemani oleh Cana, kusir, dan Kantaka, yaitu kuda. Tetapi sebelum ia pergi, dia terlebih dahulu melihat istri dan anaknya untuk terakhir kalinya, dan dia dihadang oleh Dewa Marawasawati yang tahu bahwa kelak ia akan menjadi seorang Buddha. Lalu Pangeran Siddhartha pun memotong rambutnya di tepi sungai Anoma, yang artinya tidak sia-sia, dan rambut tersebut tidak tumbuh lagi. Lalu ia ditawarkan oleh Raja Bimbisara bahwa ia akan memberikan separuh harta dan kekuasaannya, tetapi ditolak oleh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha lalu belajar dengan guru Alarakalama dan Udaka Ramaputta, tetapi ia tetap merasa tidak puas. Lalu ia menjalani pertapaan keras di hutan Uruvela bersama teman-temannya, yaitu Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, Asaji, hampir selama 6 tahun. Lalu ia terinspirasi dari sekelompok penyanyi yang mengatakan, jika dawai kecapi tak terlalu longgar dan tak terlalu kencang, kecapi akan menghasilkan suara merdu. Lalu ia pun sadar, dan dia diberi persembahan dana nasi susu oleh Sujata, yang mengira bahwa ia adalah dewa. Pada usia 35 tahun,
yaitu 588 sebelum Masehi di bawah pohon Bodhi. Pangeran Siddhartha menyatakan tekad, walaupun hanya kulit, urat daging, dan tulangku yang tertinggal, biarpun seluruh tubuh daging dan darahku mengering dan berkerut, takkan ku bangkit dari tempat duduk ini kecuali sampai aku mencapai kebudaan. Pertama, Gautama telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyaka Sambuddha atau Sama Sambuddha tepat pada saat bulan purnama Sidhi pada bulan Waisak, ketika ia berusia 35 tahun. Setelah mencapai pencerahan sempurna, Petapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yang antara lain Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata atau ia yang telah datang, ia yang telah pergi, Sugata yang maha tahu, Bhagawa yang agung, dan lain sebagainya. 5 petapa yang mendampingi Petapa Gautama di hutan Uruvela merupakan murid pertama Buddha Gautama yang mendengarkan khotbah Dhammacakka Pavattana Sutta, di mana dia menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Buddha Gautama berkelana menyebarkan Dharma selama kurang lebih 45 tahun lamanya kepada seluruh umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Buddha dalam keadaan yang masih sakit terbaring di antara 2 pohon sala di Kusinagara memberikan khotbah Dharma terakhir kepada siswa-siswanya, lalu parinibbana pada 543 sebelum Masehi. Setelah mendengarkan cerita mengenai Sang Buddha, menurut saya Sang Buddha adalah sosok yang sangat mulia, karena beliau telah meninggalkan keluarga dan juga keduniawian hanya untuk membebaskan semua makhluk dari usia tua, sakit, dan juga mati. Selain itu, Sang Buddha juga telah membabarkan Dharma kepada semua makhluk. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai riwayat singkat dari Buddha Gautama. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.